Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Ahmad Effendi dari Ayah, dari Kalipo Ayah Kebumen, santrinya Romo Yahya. Pak Romandur, sebelum pertanyaan, begini Pak Yaiman, saya yakin di antara ratusan atau ribuan pengunjung pada malam hari ini hanya 1-2 orang yang pernah kemudian ikut menelaah tesis panjenengan. Tetapi saya yakin kebanyakan mereka termasuk saya bersyukur dengan adanya tesis panjenengan. Artinya apa? Penerimaan terhadap tesis panjenengan bukan karena kami paham tesis panjenengan, tetapi tesis panjenengan menjawab keresahan kami selama ini terhadap perilaku-perilaku para baklawi atau habaib ini yang khususnya di Indonesia, khususnya kepada kita para santri dan kaum nahdliyin yang jadi targetnya. Ini perilakunya sudah bahasa istilah Jawanya adalah kebangetan, memaksa untuk kadang-kadang meminta sejumlah nominal uang dan lain-lain. Jadi kami begitu senang dengan adanya tesis panjenengan, walaupun sampai hari ini saya pribadi pun belum pernah membaca tesis panjenengan, tapi saya bersyukur. Tetapi hari-hari ini saya agak tergelitik ketika teman-teman muhibbin mengirimkan video ke saya, potongan-potongan video di situ yang isinya begini. Pernyataan Kiai ketika mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini saya agak bingung jawabnya. Artinya saya kepingin ikut menjawab, artinya untuk sebagai pembelaan terhadap keyakinan saya terhadap tesis panjenengan. Tapi saya juga bingung. Nah, ini mumpung sekarang Romo Yai ada di sini, bikin nyuwun pangapunten ingkang estu untuk pernyataan panjenengan yang mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini nanti dijelaskan sekalian biar gamblang jelas. Syukur-syukur malah di sini ada muhibbin sehingga bisa langsung mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada dijelaskan juga karena di kalangan santri itu mereka memahami bahwa dalam urusan nasab biasanya metodologi yang dipakai adalah syuhro wal istifador. Nah, ini Kiai kok tidak memakai metodologi tersebut? Itu kira-kira alasan ilmiahnya seperti apa biar hari ini malam ini juga kita bisa mendengar secara langsung. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Bang Haji Roma Irama, ya, apakah dia wali atau bukan? Sebelum saya jawab itu, wali itu ciri yang sangat melekat pada wali sesuai dengan Al-Quran adalah adamul khawf wa adamul hazan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak punya rasa takut akan sesuatu yang akan dihadapi, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Itu ciri wali, dan itu dua-duanya fi'lul qalbi, la ya'lamuhuma illallah. Tidak ada yang tahu masalah apakah dia punya khauf, apakah dia tidak punya khauf, apakah dia punya hazan atau dia tidak punya hazan. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kita bisa berhusnudzon pada orang yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Itu kita bisa berhusnudzon, wah, wali Allah ini. Orang yang kalau anaknya wafat sedih sebentar saja,
tapi dia masih bisa mengerjakan hal-hal lainnya, kewajibannya. Yang biasa ngajar ngaji aja, yang biasanya kerja biasa, dia kelihatan dalam wajahnya ada rasa sedih sebagai manusia, tetapi tidak mengurangi atau menghalangi aktivitas dan tugas-tugasnya. Itu bisa kita husnudzoni sebagai seorang wali, tapi hanya husnudzon, hakikatnya hanya Allah. Nah, sekarang mengenai Rhoma Irama, sebenarnya saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan itu di Purbalingga, itu ada saksinya, karena Mas Agus Mar ini hadir waktu itu. Saya menceritakan ada seorang kiai yang husnudzon kepada Rhoma Irama, menyebut Rhoma Irama itu waliyun min auliyaillah. Saya sebutkan juga nama kiainya, itu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, masih ada di YouTube-nya. Coba YouTube-nya itu Kiai Haji Syarif Raden Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat menyebut Rhoma Irama waliullah, itu masih ada. Lalu apakah saya setuju dengan pendapat daripada Yai Syarif itu? Setuju. Walaupun saya hanya menceritakan, tetapi saya husnudzon. Walaupun namanya wali bisa dicabut. Jadi waliullah itu bisa dicabut. Hari ini wali, besok bisa jadi mantan wali. Sekarang berani, besoknya enggak, gitu kan. Sekarang dia itu ikhlas, tidak pernah bersedih kalau ada musibah dan sebagainya. Besok bisa jadi karena suatu hal keyakinannya kurang. Bi anal imana yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bil siso, wali kan dulunya, akhirnya dia menjadi seorang yang kafir. Naudzubillah. Bukan kafir ya, melakukan dosa besar ya. Murtakibul kabair, dia berzina, dia minuman keras dan sebagainya ya. Jadi siapa sih yang tahu wali? Yang jelas bukan YouTuber. Sekarang yang tahu wali itu YouTuber. Ada orang gila shooting wali majdum gitu. Akhirnya yang mensyuhrah istifadah kan YouTuber. Jadi siapa yang mengangkat wali zaman sekarang? YouTuber. Jadi kalau kita pengen dianggap wali, ngasih rokok sama YouTuber. Lalu siapa yang tahu wali? Allah dan dia. Dia kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak punya rasa sedih terhadap yang sudah terjadi, i'lamu annakum waliyun min auliyaillah. Dan tidak dibatasi namanya wali itu oleh ilmu. Wali itu tidak dibatasi oleh ilmu. Siapa saja kalau dia punya itu, dia punya ciri kewalian. Mau dia YouTuber gak punya takut yang terhadap apa yang akan terjadi dan terhadap apa yang sudah terjadi. Dia itu punya ciri kewalian. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Yang penting apa yang diperjuangkan adalah kebenaran. Itu ciri utamanya, kebenaran. Jadi kalau beraninya itu bukan kepada kebenaran, kayak anak-anak muda yang naik motor kalau malam lampunya dimatiin, tidak punya rasa takutnya, itu bukan ciri-ciri kewalian, ciri-ciri konyol itu. Anak muda sekarang itu kalau naik motor remnya dibolongin, katanya kalau naik motor masih pakai rem itu berarti pengecut. Itu anak-anak muda itu kenapa banyak kecelakaan begitu? Dia pakai motor nggak pakai rem,
Dia pakai motor nggak pakai lampu kalau malam. Kalau masih pakai lampu katanya itu pengecut. Itu bukan berani, itu namanya konyol. Orang berani itu dia punya strategi. Kapan dia harus kelihatan ngerot, kapan dia ngerem. Itu namanya pemberani. Kenapa? Karena cita-citanya adalah kemaslahatan. Nah itu. Kemudian ada yang menarik tadi. Ini yang saya senang nih pertanyaannya, pertanyaan tentang materi surah istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak surah istifadah sebagai penetapan nasab. Saya tidak menolak surah istifadah dalam penetapan nasab, tetapi surah istifadah tidak bisa untuk mengisbat ba'lawi, nggak bisa. Syaratnya surah istifadah itu dia tidak boleh bertentangan dengan bayyinah. Itu min syuruti surah wal istifadah adalah tidak adanya mudafi', tidak adanya dafi' dan tidak adanya mu'arid. Misalnya begini, saya tadi udah ngobrol sama Yai Wahid sama Pak Wakapolres tentang saya ini ngaku sebagai anaknya misalnya Yai Wahid, tapi ketika dilihat di dalam buku catatan Yai Wahid tidak ada nama saya. Tapi kalau orang sejak kecil ikut kepada seseorang sebagai anak, lalu dikenal di desa itu dia sebagai anaknya, surah istifadah itu namanya. Oh, dia anaknya Kang Idris, tapi hakikatnya dia anak angkat. Bagi orang yang tahunya dia itu anaknya Kang Idris, surah istifadah itu bisa untuk digunakan. Artinya bisa itu kalau dia ditanya, itu anak siapa? Anak Kang Idris. Itu tidak dianggap berdusta dalam kesaksian, walaupun dengan Al-Quran. Misalnya, ayo bersumpah demi Allah bahwa si fulan ini anak Kang Idris. Demi Allah, si fulan ini anaknya Kang Idris. Itu namanya tidak berdosa mengisbat seorang anak yang sudah surah istifadah. Mengenai benar atau tidaknya dia itu anak Kang Idris, itu hal lain. Jika tiba-tiba datang saksi dari keluarganya anak angkat ini mengatakan dia itu anak saya, dan saya memberikan kepada Kang Idris waktu bayi, dan ini buktinya, ini fotonya, sidik jarinya, kan bayi sekarang disidik jari ya. Jadi di surat itu, di surat kelahiran sidik jarinya ada. Pas disidik jari diperiksa sama, bener ini, berarti ini sudah ada bayyinah bahwa dia bukan anak Kang Idris. Nah, surah istifadah kalau sudah ada mudafi begini, sudah ada mu'arif, sudah ada dafi, maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan Habib surah istifadah nih sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022, sebelum 2022 ini dia surah istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti, ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansar, namanya Al-Mazdi Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fakhri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubed sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, beda juga dengan turunan Nabi yang lain. Ya udah, double gitu. Cuma saya sudah mengatakan itu,
bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Ayo mubahalah, siapa yang kenal anak Allah? Enggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat anak Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau, karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau mubahalah, anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu, dan mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka, dan mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani itu kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mubahalah, boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang nggak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama. Tapi sekarang saya masih nggak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlambat. Bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah. Bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Oh, kamu pemecah belah umat. Kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja, biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizolimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya. Mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mau urusannya masalah kamu, itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukhibin, ini kan saudara saya Mukhibin, ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin besar ini. Saya mantan Mukhibin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya, walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita pegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah, diaku sebagai anak cucu benar. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa benar apa bukan ini silsilah orang tua kita. Tapi kemudian kita karena benar apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang. Lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan apa dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin.
Betul apa tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib, terutama ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam. Kalau maslahat, ya Allah berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok.